Bab 904. Aku akan menunjukkannya sekarang. Kamu siapa? Pria Parubaya itu menatap warrior yang lekat. Selain keraguan, ada sedikit keengganan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh seseorang dari alam kaisar. Warrior yang menatap pria Parubaya itu dengan ekspresi kosong. Kamu kalah, jadi kamu harus mati. Berhenti. Pada saat ini, satu bayangan tiba-tiba muncul dari langit. Kecepatan bayangan manusia sangat cepat, seakan bisa langsung merobek ruang dalam sekejap. Begitu suara itu jatuh, seorang wanita cantik datang langsung ke sisi warrior Yang, dan di belakang wanita cantik ini, ada celah ruang yang panjangnya ribuan meter. Dilihat dari penampilannya, wanita cantik itu berusia sekitar 27 tahunan, dengan pelipis tinggi, penampilan cantik dan murni, dan dengan sedikit kelembutan yang biasanya terpancar pada gadis muda. Alis gelapnya sedikit terangkat, membuatnya terlihat anggun dan heroik. Hanya pada saat ini, ada jejak dingin di mata wanita cantik itu, yang sedalam langit berbintang. Guru Sang. Melihat wanita cantik ini, semua murid di halaman dalam di lapangan menyembah wanita cantik itu, dan Nando Liu bahkan lebih bersemangat dan maju langsung di depan wanita cantik itu. Ketika pria Parubaya itu dikalahkan oleh warrior Yang, Nando Liu telah mencapai ketakutan dan keputusasaan yang ekstrim di dalam hatinya. Pada saat itu, dia benar-benar merasa tidak ada harapan yang tersisa di depannya. Hanya bersikap untuk mati. Tapi Tuhan tidak memperlakukannya dengan buruk dan memberinya harapan. Harapan tiba-tiba mengantar dan datang setelah putus asa. Perasaan ini benar-benar tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nando Liu, yang sedang merangkak di tanah, mulai tertawa penuh semangat. Apa kamu pengajaran sekolah asing yang direkrut lelaki tua itu? Wanita cantik itu menatap warrior Yang, niat membunuh di matanya sama nyatanya. Jika orang tua yang kamu maksud adalah pimpinan perguruan lautan awan, maka itu aku. Kata warrior Yang. Siapa yang memberimu hak untuk membunuh murid-murid di halaman dalam? Wanita cantik itu berkata dengan suara yang dalam, aura kekerasan terus-menerus memancar dari tubuhnya. Pada saat ini, wanita cantik itu terlihat seperti gunung berapi yang akan meletus. Tidak ada yang memberiku hak. Warrior yang kembali berkata, mereka ingin membunuhku, jadi aku akan membunuh mereka. Tentu saja, segalanya jauh lebih rumit dari ini, tetapi aku tidak ingin menjelaskannya atau berbicara omong kosong. Kamu bisa menganggapnya iya, jika mereka ingin membunuhku, tapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatanku. Jadi mudah saja. Mereka mati di tanganku. Baiklah. Wanita cantik itu menyeringai dan berkata, jadi, jika aku lebih kuat darimu, aku bisa membunuhmu. Kamu bisa mencobanya. Kata warrior yang singkat. Baiklah, ayo kita coba. Kata wanita cantik itu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia ingin membunuhku. Bisa dibayangkan bahwa jika aku kalah di tangannya, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Jadi, bagaimana aku bisa membiarkannya hidup? Tentu saja, tidak ada hal yang mutlak. Jika kamu bersedia mengeluarkan batu energi tingkat unggul, maka aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuninya. Aku pikir kamu benar-benar ingin mati. Kata wanita cantik itu dengan nada muram. Uhuk. Begitu suara wanita cantik itu terdengar, kepala pria Parubaya itu berguling langsung ke tanah, darah mengalir seperti pilar. Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, jika kamu tidak mau, maka aku hanya bisa membunuhnya. Cari mati. Ekspresi di wajah wanita cantik itu berubah mengerikan dalam sekejap. Tangan gioknya menelisik ke depan, kemudian jarinya menangkap warrior yang dengan tiba-tiba. Ekspresi di wajah warrior yang sedikit berubah,
sosoknya melintas, dan dia pergi dari tempatnya. Begitu dia pergi dari tempatnya, ruang di mana dia berdiri sebelumnya langsung hancur. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, tangan raksasa merobek ruang langsung meluncur ke atas kepalanya, kemudian menepuknya. 2R. Posisi di mana warrior yang berdiri dipatahkan dan dihancurkan lagi. Namun, warrior yang muncul dengan aneh di depan wanita cantik itu, dan langsung menyapu wanita cantik itu dengan pedang di tangannya. Melihat pedang yang menyapunya, ekspresi wanita cantik itu tetap tidak berubah. Tangan gioknya berubah menjadi cakar, dia menamparnya langsung ke arah warrior yang. Braak! Pedang Dewa Barbar bergetar hebat. Warrior yang mundur 100 langkah ke belakang. Merasakan rasa sakit dan kesemutan dari lengannya, warrior yang mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik itu, dengan sedikit martabat dan keraguan di matanya. Bahkan monster siluman setengah suci dari tingkat tinggi setengah suci, tidak berani menahan pedang buasnya dengan jari-jarinya, tetapi wanita cantik ini berani dan tidak terluka sedikitpun. Setelah merenung sejenak, mata warrior yang jatuh ke tangan wanita cantik itu. Tangan wanita cantik itu sangat ramping dan sangat panjang, yang terpenting adalah tangannya transparan. Meridian di tangannya bisa dilihat dengan jelas, begitupun dengan darah dan tulang di tangannya. Kekuatan fisiknya bagus, tapi kekuatan batinmu tidak benar. Hari ini, aku akan melenyapkanmu. Suara wanita cantik itu terdengar, dan dia mengambil langkah maju. Hanya 1 langkah saja sudah sampai ke sisi warrior yang. Pada saat yang sama, kekuatan misterius dan kuat langsung memblokir ruang di sekitar warrior yang, membuatnya tidak bisa menghindar. Ekspresi di wajah warrior yang sedikit berubah, dan saat ini, cakar wanita cantik itu sudah mencapai dadanya. Warrior yang memegang pedang Dewa Barbar bahkan sebelum dia memikirkannya. 2R. Dengan suara teredam, warrior yang mundur dengan keras. Sebelum dia mengambil selusin langkah, tubuhnya diblokir oleh kekuatan tidak terlihat. Pedang di tangannya bergetar hebat, hampir langsung meninggalkan tangan warrior yang. Warrior yang ketakutan, energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke tangan kanannya. Kemudian tangan kirinya juga dengan cepat memegang pedang Dewa Barbar. Dan ketika kedua tangan memegang pedang Dewa Barbar, pedang itu baru bisa tenang. Tetapi pada saat ini, wanita cantik itu muncul di depannya lagi, dan kemudian meraihnya dengan 1 cakar. Di depan cakar giok wanita cantik ini, ruang itu seperti kertas, mudah dipotong dalam sekali kibas. Kali ini, warrior yang tidak menggunakan pedang Dewa Barbar, tetapi menyingkirkannya, lalu mengepalkan tangan kanannya, dan menancapkan cakar giok wanita cantik itu. Meskipun pedang miliknya sangat kuat, namun sedikit rumit dan tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Wanita cantik di depannya terlihat seperti ahli pertempuran jarak dekat. Oleh karena itu, pada saat ini, pedangnya tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga malah mempersulit gerakannya. Tinju bertabrakan. Braak! Warrior yang belum terguncang kembali kali ini. Harus dikatakan bahwa dia tidak dapat mundur, karena di belakangnya ada penghalang ruang yang sekokoh emas. Oleh karena itu, tubuhnya langsung terguncang dan menabrak ruang penghalang. Ruang di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Menghadapi tinju, tubuh warrior yang memunculkan 5 darah. Segera, cakar wanita cantik itu menangkap warrior yang lagi. Di bawah serangan berulang-ulang dari wanita cantik di depannya, warrior yang masih belum dikalahkan. Dia hanya benar-benar tertinggal, dan telah ditekan hingga hampir tidak ada perlawanan. Haha. Melihat pemandangan ini, Nando Liu yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Apa kamu melihat ini?"
Ini yang disebut pengajaran sekolah asing halaman luar. Lihat. Di depan serangan orang halaman dalam, dia bahkan tidak bisa berkutik. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mendengar kata-kata Nando Liu, Jen dan yang lainnya meliriknya dengan sedikit sarkasme di sudut mulut mereka. Bahkan murid halaman dalam memandangnya dengan tatapan merendahkan, dan kemudian menjauh darinya. Walaupun warrior yang sudah ditindas habis-habisan, semua orang tetap sangat mengaguminya, karena warrior yang hanya berada di alam kaisar, dan wanita cantik itu sudah berada di setengah suci. Menggunakan kekuatan alam kaisar melawan master tingkat tinggi setengah suci yang terkenal, tetapi mampu bertahan begitu lama, apakah ini yang disebut lemah? Jika ini semua dianggap lemah, bukankah mereka bahkan tidak sebanding dengan seekor semut? Karena itu, ketika Nando Liu menertawakan warrior yang, banyak orang di lapangan tiba-tiba memiliki penilaian merendahkan kepadanya. Melihat sikap semua orang, wajah Nando Liu tenggelam. Dia tahu bahwa dia sedikit kewalahan, tetapi itu tidak masalah. Selama pria bernama warrior yang mati, dia masih akan menjadi kepala serikat murid halaman dalam di masa depan. Di lapangan, warrior yang seperti dikurung di rumah si hitam, kemudian diubah menjadi karung pasir. Wanita cantik itu adalah orang yang sedang berlatih karung pasir. 2R. Tinju warrior yang bertabrakan dengan cakar wanita cantik itu lagi. Tidak sengaja, warrior yang terkejut lagi. Wajar jika wanita cantik itu ingin menang dan terus mengejar. Pada saat ini, jiwa pedang yang menakutkan keluar dari tubuh warrior yang. Ketika jiwa pedang ini muncul, sosok wanita cantik itu langsung dipaksa menghentikan tindakannya. Jiwa pedang tingkat 3 bisa menekan setengah suci, itu bukan lelucon. Jiwa pedang tingkat 3, aku sedikit merendahkanmu rupanya, kata wanita cantik itu dengan suara berat. Warrior yang melirik tangannya. Pada saat ini, tangannya sudah penuh dengan noda darah. Mengejutkan, tetapi untungnya, itu hanya melukai kulitnya. Dia mendongakkan kepalanya untuk melihat wanita cantik itu, matanya jatuh ke tangan wanita cantik itu, dan berkata, seperti yang aku perkirakan, tanganmu sedikit aneh. Aku ingin tahu, apa yang membuat tanganmu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Orang yang sudah akan mati, kenapa harus tahu banyak hal? Kata wanita cantik itu dengan nada dingin. Warrior yang merenung, dan kemudian berkata, pada saat terakhir dari keputusan akhir kita, aku akan mengajukan pertanyaan. Jika aku membunuhmu, apa akan ada situasi seperti itu di mana akan ada orang lain yang akan datang? Tentu saja, aku hanya takut akan ada masalah yang muncul. Ya, kata wanita cantik itu, seorang pria yang sangat tua akan datang, bahkan jika perkumpulan pedang kuno Wuchen muncul, mereka tidak akan bisa melindungimu. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, selalu ada pelindung di belakang kita. Meskipun aku tahu jika membunuhmu akan sangat merepotkan, tapi aku tetap tidak bisa menahannya begitu saja. Kamu bisa mengalahkannya dengan keras. Pada saat ini, Grace Yu di kejauhan tiba-tiba berkata dengan keras, mengalahkannya, lebih baik memukul pantatnya. Dengan cara ini, kamu bisa melampiaskan amarahmu dan menghindari masalah dengan pendekar suci. Wanita cantik itu melirik Grace Yu yang tiba-tiba terdiam, lalu menunduk menatap kakinya, seakan perkataan barusan itu bukan terucap dari mulutnya saja. Sebenarnya, orang lain berpikir bahwa warrior yang berbicara omong kosong, tetapi dia tahu dengan jelas jika warrior yang tidak berbicara omong kosong belaka, karena dalam informasi yang dia miliki, warrior yang pernah menggunakan semacam kekuatan misterius untuk membunuh Indrawang yang terkuat dalam partai Qingdao. Meskipun alam Indrawang tidak sebaik wanita cantik ini,
namun kekuatan yang dia miliki pasti tidak lebih lemah dari wanita cantik ini. Karena itu, warrior yang berkata bahwa dia bisa membunuh wanita cantik ini, tentu saja karena dia bisa membunuhnya. Warrior yang mengangguk dan berkata, cara ini bagus juga. Kamu bisa mencobanya, kata wanita cantik itu. Aku akan mencoba menunjukkannya padamu sekarang. Suara warrior yang jatuh. Ribuan cahaya pedang meledak dari tubuh warrior yang. Cahaya pedang langsung menyelimuti wanita cantik itu. Pada saat yang sama, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di lapangan. Ekspresi orang-orang di tengah adalah segera diisolasi dari lampu pedang itu, dan tidak mungkin untuk menyelidiki situasi di dalam lampu pedang. Setelah beberapa detik berlalu, cahaya pedang menghilang. Warrior yang dan wanita cantik itu muncul di hadapan semua orang. Setelah melihat situasi di lapangan, semua orang langsung dibuat ketakutan, dan Nando Liu jatuh ke tanah. Bersambung.